Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan baik, Mbak? Bisa, Bro. Bisa ya? Baik, kok suaranya kurang keras di sini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, untuk topik yang terkendala waktu itu, ya, dan saya terima kasih pada saat ini Anda sudah bisa bergabung ya dalam 4 kelas. Topik yang akan saya bicarakan adalah uji disolusi dan pelepasan obat. Jadi ini salah satu poin yang memang harus kita kuasai pada saat kita bekerja di QC ya, Quality Control. Untuk uji disolusi dan disolusi saya kira sudah pernah diajarkan, saya mendengarkan ya, saya mendengar dari DTPO atau dari kelompok lain ya, itu sudah pernah disediakan. Ini saya fokuskan kepada analisisnya terkait dengan uji disolusi. Baik, jadi kalau kita lihat disolusi obat itu sebenarnya terjadi secara in vivo. Jadi kalau kita minum obat, misalnya tablet atau paracetamol, maka obat ini akan eh, mengalami ya mengalami proses biofarmasetik gitu. Jadi biofarmasetik itu artinya ada pelepasan, ada disintegrasi mestinya ya, kemudian ada disolusi, ada difusi, ada absorpsi. Kemudian terjadi farmakokinetik, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Itu yang terjadi kalau kita minum obat. Ya. Untuk disolusi obat ini memang nanti untuk obat-obat yang bentuk padat atau setengah padat. Jadi kalau kita lihat teorinya bahwa bagaimana obat itu kita setelah menelan tablet, ya apa yang terjadi di dalam lambung kita, maka obat nanti itu akan melarut, sebetulnya akan terjadi disolusi. Maka selanjutnya akan terjadi proses tadi, ada metabolisme. Perlu diingat bahwa pada saat obat masuk ke lambung, ke usus, dan seterusnya, ini adalah pH-nya berbeda-beda. Maka nanti ada kaitannya di mana sebetulnya obat itu mengalami disolusi. Apakah di lambung atau di usus dan sebagainya. Tergantung pada sediaan obat kita. Karena nanti kan ada yang namanya lepas segera, ya. Ada yang lepas tunda, ada juga yang lepas lambat. Itu berbeda-beda nanti di mana dia mengalami disolusi. Jadi ada uji disolusi in vivo, ada yang uji disolusi in vitro. Kalau disolusi in vivo itu memang tadi yang saya sebut bahwa itu ada kaitannya dengan penggunaan obat tersebut pada terapi, berhubungan dengan efek obat dalam tubuh. Tapi sulit dilakukan. Uji disolusi in vivo itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, pada farmakope itu tertera uji disolusi. Maksud uji disolusi di situ adalah secara in vitro. Dan sekarang ini sudah menjadi keharusan ya bagi industri farmasi untuk menguji disolusi ini yang ada di dalam farmakope. Jadi kalau nanti Anda melihat di farmakope misalnya tablet paracetamol karena dia bentuk tablet sediaan padat, maka pasti ada uji disolusinya. Itu uji disolusi dilakukan secara in vitro. Apakah obat ini nanti memenuhi syarat? Enggak. Kalau tidak memenuhi syarat, memang itu juga berarti tidak memenuhi syarat mutu. Jadi kalau obat itu sudah beredar, di mana Balai POM, Balai Besar POM menguji disolusi tadi, kedapatan bahwa
tablet tadi tidak memenuhi syarat, maka juga menjadi temuan ya dari obat post market itu. Mestinya yang kita uji nanti secara in vitro itu mensimulasikan proses disolusi in vivo. Walaupun kita menguji secara in vitro, tapi ada kaitannya, ya, ada korelasinya dengan uji in vivonya. Sehingga nanti pada saat uji disolusi itu, ya media disolusinya diatur pada pH tertentu. Ya, nanti berapa RPM, ya, kemudian nanti pakai uji disolusi yang mana, uji alat tipe apa, itu semua sudah ada di dalam farmakope ya, di dalam monograf. Jadi sekali lagi mestinya ada korelasi in vitro dan in vivo. Jadi ini biasanya memang merupakan suatu model matematis prediktif ya, bagaimana menghubungkan dua ini. Ini yang menjelaskan hubungan antara sifat in vitro suatu bentuk sediaan oral ya, dan respon in vivo yang terkait ya dengan konsentrasi obat dalam plasma dan seterusnya. Jadi kita kalau kerja di industri biasanya ya dilakukan uji disolusi secara in vitro. Di dalam monografi farmakope nanti sudah tersedia kondisi disolusinya. Ya, tadi yang saya sebutkan termasuk metode analisisnya. Kita tidak boleh merubah yang ada di dalam farmakope itu mengenai kondisi disolusinya. Jadi kalau dia memang medianya pada pH tertentu, samplingnya waktu tertentu, itu kita tidak boleh merubah. Tapi kalau metode analisisnya itu mungkin masih bisa ya diverifikasi. Kalau tidak perlu ada yang namanya adjustment. Baik. Jadi uji disolusi obat merupakan salah satu parameter kritis yang tertera pada monografi farmakope. Selama ini Anda belajar tentang ANFAR, ya, analisis farmasi, kan maka di dalam farmakope itu ada uji identifikasi, ada penetapan kadar, kemarin juga analisis cemaran. Ya. Selain itu, ada misalnya juga keseragaman sediaan ya, atau keseragaman bobot di situ kan. Kemudian ada satu lagi uji disolusi. Jadi sekali lagi uji disolusi ini wajib dilakukan untuk sediaan bentuk padat sama setengah padat. Baik berupa tablet atau kapsul atau yang lain. Pokoknya padat atau setengah padat itu diharuskan. Terkait penjaminan mutu obat sediaan bentuk padat setengah padat dilakukan secara in vitro pada kondisi tertentu. Kondisi uji disolusi yang baik adalah yang mempresentasikan kondisi dalam tubuh secara in vivo yang mempengaruhi proses disolusi. Jadi nanti dalam monografi itu diketahui volumenya berapa, biasanya 900 ml. Kemudian komposisi cairan atau media disolusinya disebutkan di situ. Media disolusinya apa? Ya, misalnya asam pada pH berapa disebut di situ. Kemudian kekuatan pengadukan berapa RPM, suhunya berapa, dan yang lain-lain. Itu sudah tertera di dalam monografi. Jadi sekali lagi bahwa pada disolusi itu biasanya diawali yang di sebelah kanan ini ya, sediaan obat secara oral ya diminum, maka obat tadi mengalami disintegrasi. Pecah ya, jadi disintegrasi. Kemudian barulah di dalam GI tract dalam saluran cerna itu dia mengalami disolusi. Setelah terjadi disolusi, maka terjadilah absorpsi, kemudian ada distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi ini ada dari video ini gimana sih kalau disintegrasi, kemudian sekaligus melarut itu. Saya nggak bisa ya. Sorry, nggak bisa. Oh ya. Uji disolusi bertujuan untuk mengukur serta mengetahui jumlah zat aktif yang terlarut dalam media pelarut dalam volume tertentu ya, pada volume, pada waktu dan suhu tertentu menggunakan alat disolusi tipe tertentu. Ini. Jadi tujuan kita nanti mengukur sebetulnya berapa jumlah zat aktif yang terlarut. Jadi nanti kita sampling, misalnya diketahui 30 menit kita sampling. Kemudian kita tentukan
ya, kadarnya mungkin menggunakan spektrofotometri atau HPLC. Maka bisa kita hitung. Untuk menguji apakah suatu produk obat, sediaan padat, setengah padat, memenuhi persyaratan disolusi yang tertera dalam masing-masing spesifikasi atau monografi farmakope. Tadi sudah saya jelaskan. Alat disolusi yang umum menggunakan pengaduk biasanya itu adalah keranjang ya, basket tipe 1 dan ini tipe 2. Ini saya kira sudah Anda pelajari sebelumnya ya. Jadi saya tidak mengulang lagi, tapi yang paling banyak dipakai itu adalah tipe 1 dan tipe 2 ya. Di antara tipe 1 dan 2, tipe 2 yang juga banyak. Kemudian uji disolusi adalah pengukuran laju disolusi obat dari suatu sediaan obat. Hasil uji disolusi dinyatakan sebagai persen kadar terlarut kumulatif dari label tertera dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi pokoknya kalau nanti ada tugas misalnya kalau kita kerja di industri farmasi atau di balai besar POM, balai POM, kita melakukan uji disolusi suatu obat. Maka kita lihat saja di dalam farmakope itu. Kondisi disolusinya bagaimana, metode analisisnya bagaimana. Itu kita tiru persis ya. Kita persis, kita tiru, kita masukkan di dalam vessel itu nanti ada 6 ya, 6 vessel masing-masing tablet, kemudian masing-masing kita ukur berapa kadar. Kemudian kita bandingkan dengan Q. Di sana diketahui yang namanya nilai Q. Menunjukkan bahwa jumlah zat aktif yang terlarut dalam persen yang dihitung terhadap kadar yang tertera pada etiket. Q merupakan kriteria penerimaan atau toleransi yang tercantum dalam monografi farmakope. Biasanya memang nilai Q ini diketahui pada setiap monografi yang kita lakukan uji disolusi tadi. Selain itu di industri farmasi, uji disolusi ini digunakan untuk memonitor formulasi ya dan proses manufaktur sediaan farmasi solida atau semi solida. Data uji disolusi ini diperlukan dalam proses pengembangan formulasi sediaan, evaluasi obat, dan seterusnya. Oke. Ada istilah kondisi zinc. Kondisi zinc itu maksudnya jika volume medium disolusi itu lebih besar dari volume yang dibutuhkan untuk memperoleh larutan jenuh. Jadi memang larutannya itu jenuh, biar nanti zinc, dia tenggelam. Ya. Kondisi zinc dicapai jika volume medium paling sedikit 5 atau 10 kali lebih besar dari volume untuk larutan jenuh. Oleh karena itu pada saat melakukan disolusi, volumenya cukup besar ya, 900 mili. Bahkan bisa diperbesar sampai 4 liter. Ya, 2 sampai 4 liter. Itu kondisi zinc itu maksudnya. Jadi ini yang penting pada saat kita melihat di farmakope ada uji disolusi meliputi 2 hal. Satu, kondisi disolusi. Jadi nanti perhatikan di situ ada kondisi disolusi. Contoh ya, alat yang digunakan itu apa? Terus nanti ada volumenya berapa, kekuatan pengadukannya berapa, media disolusinya itu apa, suhu, viskositas, volume, dan seterusnya. Selain itu ada kondisi atau metode analisis. Ya. Metode analisis ini biasanya adalah spektrofotometri, UV vis, atau kromatografi, KCKT. Jadi sebetulnya dalam uji disolusi ini boleh-boleh saja menggunakan spektrofotometri UV vis. Sebetulnya selektivitas yang seperti pada KCKT itu memang tidak seperti itu ya. Jadi kalau disolusi itu nanti juga ada persyaratan, tapi tidak persyaratan di atas. Misalnya Q-nya nilainya 80. Q sama dengan 80. Immediate release maka ditambahi 5%. Selama dia dapat lebih besar dari 85%, 86, 87 dan seterusnya, itu lolos ya, memenuhi syarat. Tidak ada batas atasnya berapa dalam uji disolusi. Sehingga pada metode yang digunakan, yang paling banyak adalah spektrofotometri UV vis. Tetapi kadang-kadang dengan spektrofotometri UV vis itu tidak selektif. Tidak selektif atau lebih rumit dibandingkan kromatografi cair kinerja tinggi.
Karena pada spektro itu biasanya diencerkan. Pengenceran itu lama. Nggak kayak HPLC ya, itu lebih mudah mengaturnya. Maka kromatografi khususnya KCKT, detektor UV itu banyak juga digunakan. Ya, jadi ini sekali lagi spektrofotometri kelebihannya lebih diminati, cepat, lebih sederhana, jumlah solvent lebih sedikit. Ada juga spektrofluorometri, walaupun jarang ya. Ini masih ada cuma contohnya uji disolusi goksin, itu pakai spektrofluorometri. Yang lain dia menggunakan HPLC. Kalau sifatnya lebih selektif ya, yang diinginkan, lebih sensitif, bahkan bisa dapat diotomatisasi, dapat menyajikan stability indicating assay. Artinya bisa kalau zatnya itu terdegradasi, maka dengan HPLC itu nanti muncul puncak yang terpisah di situ. Ini metode analisis yang digunakan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, ya, nanti ada alat disolusi, bisa pakai HPLC, bisa pakai spektro. Ya, sebaiknya metode apa yang kita gunakan, sesuaikan saja dengan metode yang ada di dalam monografi, itu intinya. Kalau di sana pakai spektro, Anda gunakan spektro. Kalau Anda di sana ada HPLC, Anda gunakan HPLC. Tetapi kadang-kadang industri farmasi itu memang merasa kesulitan pakai spektro, akhirnya memberikan saran kepada Badan POM. Supaya ditinjau lagi, bisa nggak pakai HPLC. Dikembangkan oleh Badan POM HPLC. Mungkin lebih cepat malah. Coba ini saya beri contoh uji disolusi ya. Uji disolusi contoh tablet paracetamol. Di situ ada tertulis disolusi 1231, itu artinya chapter bab untuk farmakope Indonesia ya, 1231. Ini bisa dilihat, tolong dilihat di farmakope Indonesia chapter 1231 itu terkait dengan disolusi. Kemudian tertulis di situ media disolusi 900 ml air, 900 ml dapar fosfat pH 5,8. Artinya nanti Anda membuat sendiri ya tentang media disolusinya, itu sudah ada petunjuknya di sini. Prosedur lakukan penetapan jumlah paracetamol yang terlarut dalam mengukur serapan dengan mengukur serapan alikot ya, sebagian yang diambil. Jika perlu encerkan dengan media disolusi dan serapan larutan baku paracetamol dalam media ini. Nah, jadi yang penting di sini Anda gunakan spektrofotometer, kemudian serapan lambdanya itu ada 243 sekitar itu ya. Biasanya sih kalau lebih kurang ini boleh selisih 2 ya, itu Anda pakai. Toleransi persyaratan tadi dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% paracetamol dalam jumlah yang tertera pada etiket. Itu yang persyaratan. Nah, kalau ini Anda sudah paham berarti sudah oke ya, karena tujuan kita itu ini harus paham dulu. Jadi bagaimana cara membaca di farmakope, kemudian melaksanakan uji disolusi itu. Kemudian kalau hasilnya sudah dapat, bagaimana interpretasinya, itu tujuan. Kalau kita lihat di USP 43, jadi sama sebetulnya. Ya. Jadi sama ini, kalau bahasa Inggrisnya persis ini terjemahannya juga sama. Jadi di sini ada aparatus tipe 2. Ya. Tipe 2 yang digunakan, RPM-nya 50. Time 30 menit, berarti dia waktu samplingnya adalah 30 menit. Jadi 6 tablet dimasukkan ke masing-masing ke vessel satu-satu gitu, kemudian dimasukkan dengan media yang sesuai, diset pada RPM yang sesuai. Ya, ini tipe 2 itu dayung, kemudian baru dijalankan, baru disampling pada waktu 30 menit. Setelah itu dianalisa dengan spektro pada panjang gelombang 243 nanometer. Anda punya standarnya, standar paracetamol, nanti Anda hitung seperti pada perhitungan di penetapan kadar. Nanti ketemu berapa nilai yang terlarut, setelah itu baru dibandingkan dengan nilai Q. Karena di sini adalah immediate release ya ini biasanya ditambahin 5% syarat. Berarti syaratnya adalah
85. Contoh lain, sekarang ada amoxicillin tablet. Di solution 711 ini maksudnya kalau Anda membaca USB, maka di sini chapternya 711. Mediumnya air 900 mili, aparatus 275 rpm, time 30 menit. Ya. Ini pengukurannya, buffernya tahu, mobile phase-nya pakai HPLC ini ya, ini seterusnya. Kemudian chromatographic sistemnya juga sudah diketahui, metode LC, ya. Kemudian detektornya UV 230 nanometer, kolomnya ini juga sudah diketahui dia pakai guard. Guard kolom itu kolom pelindung. Jadi kolom pelindung itu kolom yang diletakkan kolom pendek gitu ya, kolom pelindung itu diletakkan sebelum kolom. Itu cuma 2 cm. 2 cm kecil gitu, packingnya L2. Analytical 3,9 ini kalau kolomnya, panjangnya 30 cm, 3,9 diameter, packing L1 ya, B18. Suhunya sudah diketahui, flow-nya sekian, injection volume-nya sekian, semua sudah ada. Kemudian ada sistem suitability, itu seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, itu disuntikkan nanti, maka tailing faktornya tidak boleh lebih dari 2,5. Tailing faktor itu bisa Anda hitung secara manual atau bisa dari alat ya. Sudah ada. Anda keluar dari alat itu, sudah print out-nya sudah muncul. RSD-nya juga sudah diketahui. Cara mengujinya ada semua, cara perhitungannya juga ada. Ini tadi ya, jelaskan tadi, sudah saya jelaskan sendiri tadi ya maksudnya itu. Metode analisis, KTKT, fase terbalik, dan seterusnya. Jadi nanti kalau ada soal saya yang saya cuplikkan dari USB atau Farmakope Indonesia, Anda kira-kira menjelaskan ini tadi, berarti Anda secara metode Anda sudah tahu. Mungkin ada perhitungan, kalau ada angka-angka yang sudah dapat, baru Anda hitung, Anda coba simpulkan. Ini guideline, ada kalau disintegrasi ya, ada disolusi 711, drug release, semua ini ada. 1092 ini dissolution prosedur untuk development and validation. Jadi nanti itu tidak seperti yang saya jelaskan, nanti ada istilah uji disolusi terbanding ya, menggunakan profil. Di situ Anda mengembangkan metode disolusi. Ini menggunakan 1092 ini. Baik, ini ya sekali lagi yang tadi untuk uji disolusi, tolong nanti di Farmakope dilihat ya, dicek lagi kalau perlu Anda print aja sendiri karena ini juga banyak kaitannya dengan uji CBT termasuk juga uji OSCE nanti. Ini chapter ini. Chapter 711 ini untuk USB. Ini yang panduan pengembangan tadi. Jadi pengembangan itu artinya kita menggunakan metode bukan dari monografi. Bukan dari monografi tadi. Mungkin pada saat Anda kerja di industri, yang namanya uji disolusi di dalam Farmakope tidak tercantum. Tidak ada uji disolusinya. Kalau tidak tercantum uji disolusi, coba Anda cari di Farmakope lain. Apakah ada? Karena gini, kondisi disolusi itu tidak mudah ya. Tidak mudah kita mengembangkan sendiri, itu butuh waktu. Ya, kalau Anda dapatkan di USB atau di tempat lain, Chinese Farmakope, itu aja diadop. Bisa diadopsi gitu. Karena kadang-kadang di Farmakope Indonesia tidak ada. Anda harus mengembangkan sendiri. Nah, seandainya di mana-mana tidak ada, maka memang Anda harus mengembangkan metode baru untuk uji disolusi. Ya, maka Anda gunakan saja kondisi disolusinya itu ya, sesuaikan dengan sifat fisika kimianya, baru Anda coba metode analisisnya. Ini memang tidak mudah ya. Oleh karena itu sebagian besar obat-obat yang beredar ya, itu sudah ada di dalam Farmakope metode disolusi. Tapi kalau tidak ada, Anda tetap diharuskan menguji disolusi. Nanti di pengembangan metode, nanti di uji disolusi terbanding di sana nanti.
Pelaksanaan uji disolusi biasanya Anda menyiapkan media disolusi dulu, menyiapkan larutan datar, pemeriksaan adanya gelembung udara atau tidak dilihat ya. Kemudian pemeriksaan alat, misalnya alat tipe 2, pemeriksaan bebas lemak pada dayung. Jadi kadang-kadang dayung itu Anda periksa apakah masih ada sisa-sisa lemak. Kalau sisa-sisa lemak kurang bersih itu juga nanti berpengaruh ya. Tangkainya ya, kecepatan pengadukan distel sesuai dengan prosedur dan dikalibrasi. Jadi kadang-kadang alat disolusi itu sudah rusak ya, terkelupas. Tangkainya pun terkelupas. Kalau pakai dayung juga enggak mungkin agak berbeda pada kondisi yang baru. Itu juga akan berpengaruh. Suhu penangas air di setel pada 37 plus minus 0,5 ya, termasuk wobelnya dan seterusnya Anda periksa di situ. Aliran air dalam penangas tidak menimbulkan getaran. Pemasangan dayung diperiksa kelurusannya ya, dan kebenaran pemasangannya. Kadang-kadang kan nggak lurus ya, itu juga Anda setting dulu. Jadi memang pada saat kita melakukan uji disolusi kita lihat alatnya. Jadi alat ini juga jauh dari getarannya. Kalau misalnya terjadi getaran di lingkungan itu juga pengaruh. Kemudian media disolusi. Jadi media disolusi Anda siapkan sesuai di dalam farmakopenya apa mengandung apakah cuma air saja atau larutan dapat pH tertentu atau menggunakan cairan lambung buatan dan seterusnya. Ini pelaksanaan. Jadi media disolusi nanti itu disesuaikan apakah dia lepas cepat, lepas segera ya, lepas tunda atau lepas lambat. Ini berbeda-beda. Secara in vivo tempat terjadinya proses disolusi bisa dalam sepanjang larutan cerna, saluran cerna atau hanya dalam segmen tertentu. Jadi nanti ada persyaratan yang berbeda ya pada saat uji disolusi. Kalau lepas segera itu biasanya cuma samplingnya cuma sekali saja. Sekali saja misalnya memang pada pH HCl ya, pH 1 misalnya. Cuma itu saja. Tapi kalau lepas tunda, maka Anda harus melakukan 2 kali sampling. Karena obat ini tidak boleh disolusi ya, pecah di dalam lambung. Tapi dia terdisolusi di usus. Itu lepas tunda. Tapi kalau lepas lambat itu ternyata nanti Anda melakukan samplingnya itu beberapa kali. Malah bisa 1 jam, 12 jam, 24 jam, bahkan lebih. Itu bedanya. Jadi tolong nanti dilihat obat yang Anda periksa ini apa, untuk sediaan apa. Apakah immediate release, apa delayed release, atau modified release. Modified release itu macamnya banyak ya, variannya. Ini nanti berbeda. Jadi sekali lagi media disolusinya, air dapat, ada bahan tambahan lain, mungkin pelarut organik, mungkin surfaktan ditambahkan, mungkin juga enzim. Jadi surfaktan itu bisa ditambahkan karena kadang-kadang zat kita itu sulit larut. Maka ditambah surfaktan di dalam. Itu yang secara umum. Disolusinya ada 7 tipe, tapi tadi sudah saya sampaikan ini alat tipe 1 dan tipe 2 yang paling banyak digunakan. Komponen alat uji disolusi ini bentuknya untuk mengingat kembali ya. Ini adalah ada vesselnya di sini, ada vesselnya, ada 6. Bahkan kalau untuk nanti uji disolusi terbanding isinya 12 ya. Akan ada yang lebih dari sini. Ini yang uji disolusi, alat-alat disolusi. Terus testernya ini alat disolusi tadi. Ya, saya kira mungkin sudah ada praktikumnya ya untuk disolusi ini. Pengaduk untuk yang keranjang, ini poin-poinnya. Permasalahannya kadang-kadang memang terjadi koning di sini. Jadi tablet kita atau ngumpul. Jadi nanti samplingnya juga terpengaruh ya, sehingga kadar yang dihasilkan juga tidak sesuai. Ini alat tipe
geometri dan bahan, ada coating, ada pembersihannya. Oke, ya, alat tipe dayung. Ini ada lagi namanya sinkers, pemberat, berupa beberapa lekuan kawat spiral, ya, bentuknya bisa demikian, memberat. Untuk bentuk sediaan yang terapung, melayang, atau menempel, maka ada pemberatnya. Tersedia beberapa tipe kawat helix, basket, atau klip, atau O-rings. Ya, itu yang biasa dipakai untuk pemberat. Alat tipe keranjang model demikian. Sekali lagi yang perlu diperhatikan di situ adalah faktor pentingnya itu perlu diinspeksi dan perlu pembersihan enggak. Kebersihannya bagaimana? Ini yang perlu dicek. Terus mungkin ada modifikasi. Mengadukan kapsul atau tablet, ya, intermediate release. Itu biasanya alatnya satu itu 100 rpm, alat dua biasanya 50 atau 75 rpm. Bisa sampai 100 rpm untuk mediate release. Ya. Immediate release. Ini bukan intermediate ini ya, immediate release. Kalau untuk suspensi 25 sampai 50 rpm, pengadukan kurang dari 25 rpm, hidrodinamik tidak konsisten. Kalau lebih besar malah justru turbulensi. Ini penting pada saat Anda melakukan pengembangan metodenya. Tapi kalau untuk RPM, untuk pengadukan dan seterusnya itu ada contoh persis ya yang ada di dalam farmakope itu. Ini bejana vesselnya. Pengambilan sampel manual biasanya menggunakan ini. Problemnya biasanya ada yang tidak menggunakan syringe, ya, tidak dilakukan penyaringan, ada yang dilakukan penyaringan. Kalau dilakukan penyaringan biasanya terjadi carry over biasanya, jadi kotor. Itu yang berpengaruh. Jadi dalam bentuk kanula ini yang seperti kanan ini terbuat dari stainless steel, bengkok atau lurus, ya, dievaluasi adsorpsinya, ukuran porinya, ya, filtrat, keruh atau mudah buntu. Berikutnya filter. Filter ini yang seringkali juga memang diabaikan ya terkait filter. Ada filter atau tidak. Tapi kalau Anda menggunakan metode HPLC harus ada filternya, harus disaring. Maka filternya ini ganti-ganti apa enggak? Filter mana yang cocok itu harus dilakukan pemilihan. Seringkali ini dianggap filter selulosa mungkin atau filter nilon itu sudah cocok. Padahal filter itu macam-macam. Jadi nanti ini kalau ada pengembangan metode ini sangat penting tentang filter. Filter itu diminta untuk dilakukan pemilihan filternya. Ini otomatisasi ya. Ini kalau ada otomatisasi, ada alat-alat otomatisasi, tapi masih ada kekurangannya ya. Memang walaupun sudah otomatis, ini masalah carry over dan absorpsi dari bahan ini menjadi penting. Kalau carry over itu artinya ada yang tersisa di dalamnya, sehingga mempengaruhi pada uji disolusi berikutnya. Itu yang harus diwaspadai. Kalau dari sisi praktis lebih enak ya, lebih cepat, mudah digunakan, reproducible. Tapi dalam pelaksanaannya juga setting alatnya itu jadi lebih rumit. Nah, nanti tergantung di industri di mana kerja, dia punya otomatis atau yang manual tadi. Untuk uji disolusi perlu diingat, ini yang penting ya, uji disolusi dapat dilakukan dalam 3 tahap. S1, S2, S3. Tahap S1 6 unit, tahap S2 6 unit, ya, tahap S3 12 unit. Persyaratan disolusi berbeda-beda untuk tiap-tiap sediaan. Interpretasi hasil dapat dilihat pada tabel penerimaan.
Ya. Terus ada istilah pooled sample. Ada istilah pooled sample. Pooled sample itu artinya dari vessel-vessel itu diambil, ya, kemudian dijadikan satu. Itu namanya pooled sample. Jadi penetapan jumlah terlarut dalam uji disolusi dapat dilakukan tiap unit sediaan. Jadi satu-satu kita ambil, itu seperti biasa. Tapi ada juga satu vessel kita ambil, sampel vessel kedua kita ambil, kemudian kita campur. Itu namanya pooled sample. Untuk cara pooled sample, sampel tiap unit digabung sehingga hasil uji merupakan nilai rata-rata ya dari setiap tahap. Kapan ini dilakukan pada pooled sample ini? Biasanya sih kalau kelarutannya itu kecil ya, kelarutan kecil ya, itu umumnya memang digabung. Tapi nanti dalam farmakope disebut itu pooled sample. Ini tabel penerimaannya. Jadi kalau S1 yang diuji itu 6. Tiap unit tidak kurang dari Q plus 5. Tidak kurang dari Q plus 5. Terus S2, pada S2 kalau ini kurang dari Q plus 5 ini, maka dilanjutkan pada 6 unit berikutnya. Ya, jadi namanya S2. Maka rata-rata dari 12, dari pertama tadi 6 tambah 6, 12. Sama dengan atau lebih besar dari Q. Dan tidak satu unit pun ya lebih kecil dari Q-15. Ini S2. Ya. Jadi rata-rata dari 12 tadi itu sama dengan atau lebih besar, ya lebih besar sama dengan Q. Tidak satu pun yang lebih kecil dari Q-15. Kalau masih tidak memenuhi syarat, tambahi lagi 12. 12 lagi. Ya. Rata-rata dari 24 unit S1, S2, S3 tadi adalah sama dengan atau lebih besar dari Q. Tidak boleh tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15. Dan tidak satu pun unit lebih kecil dari Q-25. Coba kalau ini bagaimana? Kalau ada soal seperti ini, ya, Hasilnya tidak memenuhi syarat, Bro. alasannya Karena untuk paracetamol Q-nya itu 80%. Ditambah 5% minimal 85%. Ini di bawah 85% semua. ya, Jadi harus ditambah 6 tablet lagi. ya, lagi ya. Oke. Kalau yang ini, Masih sama, Prof. Masih tidak memenuhi syarat karena ada satu unit yang tidak di atas 85%. Semuanya harus di atas 85. Tidak kurang dari 85. gimana yang lain? Setuju yang lain? Setuju, Prof.
Oke semua ya, saya nggak bisa ngecek satu-satu. Ya, ada 84 ya di sini ya. Oke. Yang ini? Memenuhi syarat. Gimana, Mbak? Memenuhi syarat, Prof. Memenuhi syarat, Prof. Memenuhi syarat ya. Ya. Jadi itu yang penting ya. Jadi kalau nanti ada apa permasalahan yang untuk interpretasi saya kira. Jadi pada kuliah ini saya mengingatkannya pada intinya Anda harus bisa membaca yang ada di dalam farmakope. Dalam farmakope tentang uji disolusi. Nah, nanti ada tabel penerimaannya, ya, kemudian Anda harus bisa melakukan interpretasinya. Ini kalau untuk pooled sample perlu diingat ya, S1 6 rata-rata jumlah zat aktif laut tidak kurang dari Q plus 10%. Nanti bisa dibaca, diingat kembali tentang tabel penerimaan. Ini untuk lepas lambat. Lepas lambat ya. Itu ada persyaratan, nanti bisa dilihat di monografinya ya. Masing-masing monografi biasanya sudah tertera untuk penerimaan lepas lambat. Lepas tunda, apa tadi lepas tunda? Berarti bagaimana uji disolusi lepas tunda, delayed release? Anda bisa cerita? Kalau lepas tunda itu bagaimana untuk uji disolusinya? Hmm? Mungkin yang pertama dia di media asam dulu, Prof, selama 120 menit, lalu dipindah ke media datar pH 6,8 selama 45 menit kurang lebih. Contoh ini penerimaannya, kriteria keberterimaannya bagaimana? Contoh aja. Ada yang masih ingat? Lepas tunda itu kan ada tahap asam dan tahap dapar ya. Tuh. Tahap asam biasanya gimana ini apa persyaratannya? Izin jawab, Prof. Jadi untuk yang tahap asam itu tidak ada satupun nilai persentase larutnya itu lebih besar dari 10%. Lebih besar ya atau lebih kecil? Ya, lebih besar. Jadi harus kurang dari 10%. Harus dibatasi ya di situ. Ya, terus untuk yang dapar? Tiap unit jumlah zat terlarut tidak kurang dari Q plus 5%. Hmm. Hmm. Saya ingat Anda. Oke. Baik, coba kita lihat sekarang untuk omeprazol. Ada yang bisa menjelaskan ini? Izin menjelaskan, Prof. Jadi Ya. untuk yang hak saya tes dan konsentrasi
dikarenakan dia Suaranya kurang keras, Mbak. baik apakah sudah terdengar, Prof? Di tempat saya kemereset ya, atau kurang jelas di tempat saya. Coba lagi, Apakah Mbak. sudah terdengar? Lumayan Baik, sudah. sudah terdengar. Ya, sudah. Baik, Prof. Jadi untuk yang kapsul lepas tembak metrazol ini dikarenakan dia delayed release, jadi dia diuji dengan seperti pada farmakope, yaitu untuk yang kapsul delayed release, yaitu untuk tahap asam dan tahap dakar. Jadi yang pertama tahap asam itu dia digunakan media disolusi 500 mg sampai hidroklorida dengan alat tipe 2 atau dayung dengan kecepatan 100 rpm selama waktunya 2 jam. Kemudian untuk yang tahap dakar dia menggunakan media disolusi 900 ml dakar fosfat pH 6,8 dengan alat tipe 2 juga dayung rpm 100 rpm dengan waktu 30 menit. Terus metode analisisnya? Ya, sudah Mbak ya. Di situ ada ini ya. Pertanyaan saya begini. Di sini ada uji 1 dan ada uji 2. Gimana ini? Ya, saya ulang ya. Pada lepas tunda omeprazol ada tes 1 atau uji 1. Ini prosedurnya. Ya, tahap asam atau tahap daparnya ini sudah. Tapi di dalam farmakope ada uji 2. Tuh. Kan kita memilih uji 1 atau uji 2. Gimana? Dalam farmakope kadang-kadang tes atau uji itu lebih dari 1. Bahkan ada yang 5. Bahkan ada yang lebih. Ada yang banyak itu uji disolusinya. Lebih dari 5. Terus gimana kita memilih yang mana atau melakukan semuanya? Kayak gini apa uji 1, uji 2 kita lakukan ya. Nih ya, ada lagi uji 1. Ini uji 2. Levofloxacin. Nanti saya beri contoh. Ini ada uji 3, uji 4. Ada uji 1, uji 2, uji 3, ada uji 4. Ini beda-beda kondisinya. Tidak semua sama. Toleransinya pun juga bisa berbeda. Ya, gimana? Kalau ada uji 1, uji 2 ini. Ada uji 1, uji 2, uji 3, uji 4. Apakah kita melakukan semuanya? Gimana? Mas Hitaro, gimana? Ya, menurut saya nggak perlu dilakukan semua, Prof. Dilakukan salah satu aja. Terus milih mana? Izin Ya. jawab. Ya. Saya kalau misalkan pemilihan itu lebih dilihat lagi kesesuaiannya dengan kesediaan. Taunya gimana kesesuaiannya? Ya betul ya, sesuai dengan kesesuaiannya. Sekarang kalau ada 6, mana yang sesuai? Gimana cara meramalnya? Mungkin melalui formulanya atau bentuk sediaannya gitu, Prof.
Kan dari tulisannya itu tipe 1 dan uji 1, uji 2 itu alat tipe yang digunakan itu juga beda. Iya, Mbak. Tapi kan saya milih 1 apa milih 2? Itu milih yang mana? Maksud karena tipenya atau gimana? Ini tadi ya, jika sediaan memenuhi uji ini pada teknis harus dicantumkan ini. Ini lain, bisa uji 2 atau uji 1. Orang mungkin milih uji 1 atau uji 2. Ini gimana? Ada 4. PM-nya beda-beda. Sekarang yang lain sudah benar ya, disesuaikan memang tergantung pada formula kita. Formulasi kita itu berbeda-beda. Tapi pertanyaannya kalau ini apa kita random aja 1, 2, 3, 4 ini? Itu gimana? Oh, ya ini yang salah satu yang menyulitkan ya kalau kita kerja di industri farmasi. Di mana ada yang malah ada yang lebih dari 10 saya kira itu. Untuk obat-obat tertentu itu. Kita memilih yang mana? Gitu. Kalau 1 sama 2 masih mending ya. Kalau dicoba 1, satunya nggak cocok, uji 1 nggak cocok, kita pilih yang cara kedua. Tapi kalau lebih dari 2, ada 4, kita milih satu-satu. Ya, itu resikonya seperti itu memang. Jadi harus kita coba mana yang sesuai dengan formula kita. Biasanya yang nomor 1 itu adalah dari inovator biasanya. Inovatornya. Jadi inovator. Dan obat itu kan karena formula itu berbeda-beda, maka uji disolusi ternyata berbeda-beda. Dari industri inovator itu berbeda-beda memang. Tapi yang awalnya itu biasanya diletakkan di nomor 1 itu awal, tapi tidak harus demikian ya. Jadi memang kalau banyak sekali maka itu memang menyulitkan di industri farmasi cocok dengan yang mana. Mau tidak mau memang menyesuaikan. Atau ya formulanya sudah jadi kita uji dengan disolusi yang mana. Cocoknya dengan yang mana. Sebaiknya juga sesuai dengan pustaka ya. Mungkin ada dari jurnal, dari kita mengembangkan formula itu karena ada di jurnal tertentu yang mirip-mirip di jurnal, maka kita adopsi mungkin dia menggunakan uji disolusi yang jelas dari USB itu tertera karena memang karena di dalam disolusi itu sangat tergantung pada formula sehingga dicantumkan semua itu. Tinggal memang obat kopi, kita ini kan obat kopi, obat mitu. Jadi kita harus menyesuaikan mana yang seandainya uji 2 ini sudah oke, sesuai misalnya. Maka bagaimana nanti kalau di Badan POM? Badan POM kan enggak tahu. Pada saat menguji disolusi itu milih yang mana? Milih 1 atau milih 2? Sementara industrinya mungkin milih 2, Badan POM milih 1, hasilnya tidak memenuhi syarat. Gimana menurut Anda? Anda sekarang kerja di Badan POM atau di balai-balai POM di berbagai daerah itu. Maka Anda tugasnya adalah juga salah satu menguji disolusi. Kayak begini nih bagaimana? Ada yang 1, 2, ada yang 4. Nah, Badan POM milih yang mana? Ayo, siapa yang punya pendapat? Sebab kalau uji disolusinya berbeda, temuannya berbeda, hasilnya beda. Gimana coba? Ya, oleh karena itu ini ya, ini coba ini. Jika produk memenuhi persyaratan dengan uji ini, etiket menyatakan bahwa produk memenuhi syarat. Ya, tapi disyaratkan gini, pada saat Anda registrasi obat Anda. Jadi kalau Anda kerja di industri farmasi, pada saat registrasi, tolong dicantumkan, Anda perlu mencantumkan uji disolusi mana yang sesuai, yang Anda pakai. Itu pada saat registrasi.
Jadi nanti kalau Balai Besar POM mau memeriksa, maka dapat informasi dari pusat. Maka merek ini dia pakai uji disolusi katakan nomor 2. Kalau misalnya model gini dia menggunakan uji disolusi nomor 4. Supaya di badan pemeriksa, ya contohnya yang ada di badan POM, balai-balai POM itu sama dengan yang Anda uji di industri. Sebab kalau Anda tidak mencantumkan, ya nggak salah badan POM. Gitu. Itu yang harus diketahui. Karena itu pada saat registrasi itu dicantum. Dulu industri diminta untuk menyampaikan, memberikan informasi uji disolusi mana yang Anda pakai. Itu di brosurnya, di etiketnya, di informasi yang ada di leaflet, di tablet, di obat Anda. Tapi banyak yang tidak mau sekarang karena memang itu membingungkan pasiennya, membingungkan konsumennya. Jadi konsumen mau memakai ini kok sesuai dengan uji disolusi nomor 2. Nggak ngerti dia. Oleh karena itu sekarang pada saat registrasi Anda perlu mencantumkan itu. Itu intinya ya. Berikut. Ada istilah profil disolusi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu profil disolusi? Profil disolusi obat. Siapa? Jadi kalau kita menguji obat itu memenuhi syarat atau tidak, ya. Jadi sebelum obat itu rilis, maka Anda menguji disolusi. Yang kita pakai metode disolusinya, kondisi disolusi, metode analisisnya itu sudah ada di dalam farmakope. Kalau waktu samplingnya 30 menit, ya 30 menit Anda lakukan. Cuma sekali sampling. Yang kedua, kalau 45 menit, ya Anda lakukan 45 menit Anda sampling. Terus Anda tentukan. Yang dimaksud profil disolusi obat itu jika samplingnya berkali-kali. Jadi menunjukkan jumlah bahan aktif yang terlarut dalam sediaan obat per satuan waktu dalam media disolusi tertentu. Jadi samplingnya berkali-kali. Jadi namanya multi sampling point. Biasanya diuji katakanlah 10 menit, 15 menit, setengah jam, 45, 60 itu diuji berkali-kali. Itu namanya profil disolusi. Digambarkan dalam kurva kayak gini. Jadi bedanya profil disolusi itu dengan uji disolusi biasa itu adalah samplingnya. Waktu samplingnya itu ternyata kalau uji disolusi obat yang rilis itu adalah 1 kali sampling. Kecuali kalau untuk lepas lambat tadi ya, bisa lebih dari 1. Ya. Tapi kalau untuk profil disolusi itu titiknya banyak. Tidak cuma 2 atau 3. Cukup banyak, mungkin 5, mungkin lebih. Jadi gambarkan dalam bentuk profil seperti ini. Ini juga yang ini dosolusi, yang di sini adalah waktu samplingnya. Kalau 10 menit sekian, 15 menit sekian, 20 menit sekian, gitu. Ini profil disolusi. Kadang-kadang kalau dalam obat Anda itu memang mungkin ya tidak wajib BE, ya, maka kadang-kadang ini diminta oleh Badan POM. Ya, misalnya Anda diminta untuk membuat profil disolusi obat. Ya, profil disolusi obat yang Anda registrasi. Nah, kalau cuma 1 begini, biasanya sih medianya, ya pH-nya tadi, ya media disolusi pH tertentu itu sama, 1 aja. Itu disebut profil disolusi obat, kecuali kalau diminta oleh lebih dari 1 media disolusi atau berbagai pH. Profil pelepasan sediaan. Jadi kalau ini menunjukkan pelepasan obat ya, persatuan waktu itu. Jadi drug release ya, drug release-nya. Ini menunjukkan gambaran kinetika pelepasan zat aktif dari sediaan padat ini ke dalam media disolusi selama waktu. Cuma perhatikan bahwa untuk immediate release itu bentuknya kayak gini, naik cepat terus stagnan gini. Ini kalau immediate release. Kalau extended release biasanya pelan-pelan, gitu ya. Terus dia sama di sini. Itu extended release. Jadi kalau misalnya ada
yang obat-obat yang metformin XR gitu ya, maka metformin extended release yang model gini. Ada delayed release, gambarnya kayak gini. Tadi pada saat asam itu kan ada persyaratan tidak lebih misalnya 10%. Tapi setelah itu pada pH datar maka dia naik. Ini yang profilnya untuk pelepasannya. Ya, apa manfaat profil disolusi obat ini? Untuk menilai kinerja sediaan obat secara in vitro, membantu optimasi komposisi dan proses produksi dalam pengembangan formula. Jadi untuk berbagai titik ini sebetulnya membantu pada saat optimasi ya, formula itu. Yang kedua, memperkirakan bioavailabilitas in vivo. Jadi untuk obat-obat wajib BE nanti, maka Anda harus membuat profil disolusi begini. Itu pada saat Anda memperkirakan bioavailabilitas in vivo. Sebagai pengganti uji bioekivalensi pada beberapa kasus obat. Jadi nanti namanya uji disolusi terbanding. Jadi tadi kan ada hubungan ya antara in vitro dan in vivo. Maka bagaimana kita meramalkan ke sana, maka digunakan profil disolusi. Oleh karena itu ada istilah disolusi terbanding, compared dissolution testing. Menggambarkan kemiripan profil disolusi bahan aktif dari dua macam sediaan obat dalam media tertentu. Jadi tadi dari profil ini kan satu obat. Sekarang kita pakai untuk dua obat. Untuk menggambarkan korelasi in vitro in vivo yang bermanfaat dalam pengembangan obat dan untuk menetapkan spesifikasi disolusi akhir dari suatu bentuk ini sediaan obat. Jadi uji disolusi terbanding ini maksudnya nanti dia menggunakan dua obat. Biasanya obat yang kita produksi nanti, yang kita kembangkan ini, obat ini, maka satunya adalah obat pembandingnya, obat komparatornya. Itu uji disolusi ya. Jadi untuk membandingkan profil disolusi antara produk obat kopi sebagai tes, nanti gambarnya T ya di situ. Kemudian dengan produk inovator, originator, komparator ya, reference. Uji disolusi terbanding dilakukan bertujuan untuk membandingkan profil disolusi antara produk uji terhadap produk inovator. Jadi gini prinsipnya, Anda nanti bekerja ini bukan QC ya, ini ada di R&D. Sering saya cerita di R&D itu kan ada formulation development dan ada yang namanya analytical development. Yang melakukan uji disolusi terbanding ini adalah R&D, analytical development. Jadi untuk apa? Jadi ada obat-obat tertentu yang memang wajib uji BE. Uji BE itu bioekivalen. Uji BE itu artinya obat kita itu diuji, dibandingkan secara klinis menggunakan subjek manusia ya. Itu uji BE namanya. Tapi kalau uji disolusi terbanding ini secara in vitro dilakukan untuk menggambarkan profil disolusi dua obat. Satunya obat kopi, satunya obat disebut inovator. Jadi penemunya. Obat kopi kalau Anda masih ingat ya, obat kopi itu kan memang obat yang dikembangkan dari suatu obat yang masa patennya sudah habis. Di Indonesia ini dia tidak, bahan aktifnya itu mengambil dari orang lain ya, bahan aktifnya. Jadi pengembangan bahan aktifnya sampai toksisitasnya dan seterusnya itu sudah ada pihak inovator yang yang sudah merilis, tapi patennya habis, maka bisa dijadikan obat kopi. Karena kita tidak melakukan ini penelitian sendiri, maka kan untuk menjamin khasiat, efikasinya, maka industri diminta melakukan tadi uji profil, uji BE namanya, uji bioekivalen. Sebelum uji BE, industri bagaimana nanti uji BE itu kan cukup mahal ya.
Uji BE itu dilaksanakan oleh laboratorium eksternal, ada ya ratusan juta ya itu harganya. Maka tidak ingin bahwa industri itu nanti gagal. Supaya tidak gagal, maka dia melakukan namanya uji disolusi terbanding. Uji disolusi terbanding berarti uji disolusi multiple sampling tadi. Jadi dari berbagai waktu, ya, berbagai profil disolusi obat kopinya sama profil disolusi dari obat inovatornya atau originatornya atau komparatornya. Kadang-kadang inovatornya tidak ada ya, maka dipakai komparator. Kok yang sudah pernah mendapatkan lolos uji BE. Kemudian dibandingkan seperti ini. Kalau sama persis begini berarti uji disolusinya sih oke nanti misalnya. Nanti dihitung sendiri ya. Misalnya F2 menggunakan F2. Ini. Ada lagi yang hasilnya demikian. Hasilnya seperti CC ini. Mana ini ya hasilnya? Sesuai atau tidak? Tuh, nanti ada cara penghitungannya dan interpretasinya. Ini sudah oke. Kalau uji disolusi terbanding ini sudah oke, maka biasanya industri farmasi mau melakukan uji BE. Harapannya kalau disolusi terbandingnya sudah oke, maka nanti uji BE-nya juga sudah memenuhi syarat di situ. Apa itu uji disolusi terbanding? Ya, tadi sudah saya sebutkan ya, untuk produk obat kopi sama produk inovator. Dilakukan dengan menggunakan metode basket, ya, keranjang 100 rpm atau metode pedal 50 rpm. Yang perlu Anda ingat bahwa di dalam uji disolusi terbanding ini, ya, berdasarkan pedoman uji BE dari Badan POM, itu digunakan 3 macam pH ya dalam media disolusinya. Ada pH 1,2, ada pH 4,5, dan pH 6,8. Jadi tadi uji profil disolusi mungkin cuma satu ya, satu media disolusi. Tapi kalau ini tiga macam. Ada pH 1,2, 4,5, sama 6,8. Dilakukan terhadap 2 produk kopi sama produk inovator. Waktu samplingnya disarankan ya, sarankan lepas gerak itu 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, 45 dan 60 menit. Itu disarankan begitu. Kemudian digambar ya, gambarnya ada. Lalu dilakukan perhitungan. Apa permasalahan umum dalam uji disolusi? Permasalahannya apa? Problem pada uji disolusi terbanding ini terkendala pada kelarutan obat yang rendah. Anda masih ingat BCS ya, Biopharmaceutical Classification System. Yang sulit larut pada kelas berapa? Ada yang masih ingat? 2 dan 4. Ya, 2 dan 4. Ya, di situ BCS-nya kelas 2 dan kelas 4 itu sulit ya. Sulit ya memang. Karena kelarutannya sangat kecil. Maka bagaimana caranya pada saat kita melakukan pengembangan metode uji disolusi terbanding dalam 3 ini. Ini di industri cukup rumit ya, untuk uji disolusi terbanding ini untuk zat-zat kelas 2 yang kelarutannya rendah. Kelas 4 juga demikian. Maka untuk menaikkan nilai atau laju disolusinya, maka dapat digunakan surfaktan. Maksimum tapi 1%. Dipersyaratkan 1%. Ada yang bisa memberi contoh surfaktan apa yang kemungkinan ditambahkan? Karena dia kelas 2, kelas 4, kelarutannya kan rendah. Pada pH 1,2, 4,5, 6,8. Maka kalau itu rendah berarti kan nggak naik kan, dempet begitu dengan sumbu X-nya.
Kita nggak bisa bandingkan dengan antara obat kopi dan inovator. Maka boleh ditambahkan surfaktan. Menurut Badan POM, maksimum 1%. Bisa setengah, bisa 0,75, tapi maksimum 1%. Pertanyaan saya, apa contoh surfaktan yang mungkin ditambahkan? Mungkin SLS, Pak. Ya, ya yang paling banyak memang SLS. Singkatan apa, Mbak? SLS singkatan apa? Sodium lauryl sulfat. Sodium lauryl sulfat. Ya, benar. Saya tahu sinonimnya. Sodium lauryl sulfat. Ada lagi sinonimnya. Sodium dodesil sulfat ya, sama. Oke, gitu ya. Jadi itu umumnya kalau kita untuk uji disolusi terbanding seperti itu. Jadi ini yang banyak dikeluhkan kalau di industri farmasi itu tentang uji disolusi berbanding yang kelas 2 dan kelas 4 ini. Karena mereka karena obat-obat ini kelarutan sangat rendah, maka agak sulit. Jadi kita harus memilih surfaktan yang sesuai dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Oh ya. Sekarang interpretasi UDT. Interpretasinya biasanya itu ekivalensi in vitro ditentukan dengan menghitung faktor kemiripan. Jadi ada beberapa ya yang caranya ya. Tapi yang saya sampaikan di sini yang paling banyak dipakai di industri saja menggunakan F2. Jadi melalui perbandingan profil disolusi antara obat uji tadi dengan obat komparator atau obat infak. Profil disolusi antara dua jenis obat disimpulkan similar jika nilainya 50 sampai 100. Ini ada rumusnya ya dari situ. Terus ada aturannya, ada aturan perhitungannya. Itu Anda bisa melihat di pedoman uji bioekivalensi di Badan POM ya. Itu ada caranya dan ada contohnya untuk menguji F. Yang penting kalau nanti sudah lebih dari sama dengan 50 atau lebih 1550 berarti obat ini sudah similar. Dua ini sudah oke ya. Uji disolusi terbanding tadi. Kalau sudah di atas 50 berarti industri biasanya sudah bersedia untuk sudah maulah melakukan uji BE-nya. Karena uji BE itu memang dilaksanakan secara in vivo. Walaupun tidak ada jaminan kalau UDT-nya bagus, terus nanti in vivo-nya bagus, tidak ada jaminan. Ya, walaupun UDT-nya bagus, kadang-kadang ternyata uji BE-nya nggak lolos. Bisa begitu. Oke, sudah uji UDT ya. Sekarang terakhir sumber permasalahan pelaksanaan uji disolusi. Jadi permasalahannya gimana? Ya, biasanya alat dayungnya coatingnya terkelupas. Bisa alat tipe keranjang sobek, penyok, tangkai tidak lurus, klip longgar. Ini Anda perlu cek. Ya, itu yang penting sumber permasalahannya. Jadi kadang-kadang itu kalau kita melakukan kalibrasi itu tidak memenuhi syarat. Karena kita apoteker juga yang ada di QA itu menjamin bahwa alat disolusi ini sudah oke. Itu nanti ada caranya, performance verification testingnya itu bagaimana. Tapi permasalahan uji disolusi itu bisa terkait dengan ini tadi ya. Jadi alat dayungnya bejana, mungkin permukaan tidak rata, kontaminan, terjadi goresan dan sebagainya.
Terus ada lagi udara terlarut penyebab masalah, ya, dan mengganggu pola aliran udara. Ini nanti Anda bisa baca pada saat nanti Anda pas kerja di industri, problem-problem yang dihadapi pada uji disolusi. Ada gas di dalamnya, maka perlu diaerasi. Itu juga ada yang memang sensitif, obat-obat tertentu yang memang sangat berpengaruh dengan udara terlarut ini. Ada getaran, alat penimbul getar pada meja yang sama. Jadi kalau ini di alat-alat disolusi yang ada itu jangan sampai terpengaruh oleh getaran yang lain. Baku pembanding. Baku pembanding berarti reference standarnya. Penanganan untuk penggunaan harus sesuai dengan aturan pada label botol. Tablet baku pembanding. Jangan dikeringkan atau simpan dalam desikator dalam wadah aslinya. Hindari paparan udara lembab sebelum pengujian. Ini nanti kita punya tablet baku pembanding yang kita pakai untuk mengkalibrasi alatnya itu ternyata juga tidak mudah penanganannya. Bagaimana kita mengambil sampel aliquot tadi, pengambilan sampel itu harus pada titik yang sama. Jadi reportnya itu kalau analis itu satu berbeda dengan lain. Mengambilnya itu secara manual tadi, titiknya tidak sama, sehingga hasilnya berbeda-beda. Jadi nanti kalau UDT itu, pada UDT, maka sebaiknya digunakan analis yang berbeda-beda pasangannya. Sebab analis itu sangat berpengaruh terhadap hasil dari UDT tadi. Nah, itu biasanya profilnya itu digambarkan dalam bentuk ada standar deviasinya ya. Biasanya demikian. Ini volume aliquotnya. Kemudian posisi sampel saat uji disolusi berlangsung tadi. Sampel uji harus tenggelam pada waktu uji disolusi berlangsung. Itu tenggelam yang kondisi sink tadi ya. Untuk penggunaan alat tipe 2, sediaan obat uji mengandung harus ini ada penenggelam atau pemberat sinker. Ini samplingnya. Cara sampling ini satu filter. Filternya itu bisa terjadi absorpsi atau terjadi bias atau karena faktor kekeruan. Jadi biasanya filter ini perlu dicoba kesesuaiannya ya. Tapi di industri seringkali tidak dilakukan pada saat rilis obat, tapi pada saat uji disolusi terbanding, maka itu sangat penting uji disolusi. Ada flow cell, kebersihan alat juga termasuk problem. Ini sekali lagi metode analisisnya ya tadi. Bagaimana validasi metode analisis untuk uji disolusi? Kalau untuk disolusi itu karena termasuk kategori 3, maka yang penting sebetulnya spesifisitinya. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini kategori 3 itu yang paling penting spesifisiti atau ini di sini, precision-nya. Spesifisiti ini yang harus kita lihat dari pengaruh dari matriks sampelnya. Karena hasil dari uji disolusi itu seringkali lebih tinggi. Ya, dilaporkan ada yang biasanya kan cuma 120% lah maksimal. Ternyata dilaporkan 140%, 150%, walaupun batas atas nggak ada, tapi janggal. Ya, itu kemungkinan karena spesifisitinya ini. Jadi kalau kita menggunakan spektrofotometri, maka mungkin itu jadi penyebab kenapa kok bisa dilaporkan 150%. Ini yang terakhir, kalibrasi alat disolusi. Jadi kalibrasi itu dilakukan secara kalibrasi kimia, itu umumnya tiap 6 bulan. Dilakukan jika alat dipindahkan atau ada perubahan besar. Jadi kalau alat itu dipindah gitu aja, perlu dikalibrasi lagi. Menggunakan apa? Tablet kalibrator namanya prednison 10 mg. Jadi ini kita harus beli di USB. Jadi ada tablet kalibrator ini kita jalankan sesuai dengan prosedurnya, masuk apa enggak. Ya, kalau enggak masuk itu kita harus ingat sumber kesalahan tadi. Itu biasanya. Ada lagi kalibrasi mekanik terhadap temperatur, RPM,
wobble, centering, vibration. Itu juga dicek di sini. Ini kalibrasi mekanik. Wobble yang ini ya. Jadi ini dicek semua. Jadi nanti kalau Anda kerja di QA, maka ini tugas Anda. Paling tidak dilimpahkan ke tempat lain, tapi ini adalah harus Anda awasi terhadap alat disolusi ini sudah terkalibrasi atau tidak. Secara kimia atau secara mekaniknya. Itu dicek. Ya, ada namanya verification performance verification testing ya. Verifikasi kinerja alat disolusi. Ini merupakan bagian dari kualifikasi instrumen analisis. PVT ini dilakukan untuk mengevaluasi alat secara keseluruhan dan untuk mengevaluasi fungsi yang tepat. Jadi ini yang perlu dilakukan kalau kita kerja di industri, khususnya dari QA, menjamin bahwa alat disolusi yang kita gunakan itu sudah terkalibrasi, sudah terverifikasi kinerjanya. Ini ada beberapa pedoman dari USB terkait PVT. Itu tadi menggunakan alat. Ada caranya, ada cara perhitungannya, semua ada di situ. Jadi ini tinggal kita lakukan menggunakan USB Prednison Reference Standard. Media diaerasi, air. Biasanya ini agak sulit, tidak memenuhi syarat. Kebanyakan di media airnya ini kadang-kadang. Airnya. Air ini kalau bisa yang murni dan diaerasi. Intinya di situ. Sehingga performance verification testing itu bisa tercapai. Ini cara perhitungannya. Nanti kalau Anda bekerja di industri, khususnya yang kalibrasi itu dilakukan seperti itu. Kegagalan VVT karena tidak boleh kita melakukan uji ulang terus-menerus sampai berhasil. Enggak. Kita suruh meriksa sistem dengan mengubah satu parameter. Kemudian dilakukan retest posisi tertentu yang hanya jika masalah spesifik ada. Saya kira itu untuk tambahan untuk uji disolusi untuk DTPO. Ya, intinya pada kuliah ini Anda diingatkan kembali tugas kita yang ada di industri. Kalau Anda di QC, tugas Anda adalah uji disolusi rilis obat. Jadi ya, setiap saat Anda menghadapi sampel, tablet, atau kapsul, maka apakah sudah memenuhi syarat atau tidak berdasarkan metode yang ada di dalam farmakope. Caranya gimana? Di dalam farmakope, monografinya yang sesuai obat Anda itu sudah lengkap. Sudah lengkap, tinggal ditiru, ya, disesuaikan media disolusinya, RPM-nya, alat tipe apa, dan persis. Kemudian baru dicoba kira-kira hasil dari uji disolusi tadi dibandingkan dengan nilai Q. Q-nya itu tertera di dalam monografi itu. Perlu tahu bahwa yang Anda uji itu ada beberapa macam sediaan obat. Biasanya ada immediate release, ada apa tadi, delayed release, atau yang modified release. Itu intinya yang pertama. Ya. Kalau Anda kerja di R&D, maka Anda diminta untuk melakukan mungkin ya, validasi metode analisisnya juga. Yang Anda hadapi di R&D itu adalah tadi uji disolusi terbanding. Kalau uji disolusi terbanding itu biasanya dilakukan kalau obatnya wajib BE. Jadi nanti Anda bisa lihat di ketentuan Badan POM obat wajib BE itu apa saja ada di sana, ya banyak macamnya. Maka kalau wajib BE maka kita lakukan UDT supaya kalau UDT-nya sudah oke, harapannya uji BE-nya itu lolos gitu. Ya, pada saat pengembangan uji disolusi itu yang paling sulit karena menghadapi yang 2 dan 3, kelas 2 di BCS itu, kelas 2 dan 4 itu. 2 dan 4 itu sulit. Itu perlu teknik pengembangannya. Nah, bagaimana caranya? Sudah ada chapter yang namanya 1092. 1092 USB itu bagaimana mengembangkan metodenya. Ya, seperti biasa, yang perlu diuji ditambah 2 lagi di situ apa? Pengujian filter sama stabilitas dari larutan. Itu aja ya.
Baru yang terakhir, kalau kita kerja di QA, maka ada tambahan performance verification test atau kalibrasi. Maka bagaimana cara performance verification test itu sudah ada di USP ya. Secara umum ada cara kimia dan ada cara mekanik dan macam-macam di situ. Kalau Anda tidak memiliki alat, biasanya mengundang dari laboratorium kalibrasi eksternal. Anda undang, Anda coba lakukan apa dilakukan terhadap alat-alat Anda. Sampai di sini ada pertanyaan? Total semua berapa ya Mbak? Semua, ada yang tahu? 4 kelas. Kelas A berapa kelas A? Halo? Sekitar 65 sampai 70 Prof. Oh, nggak tahu persis ya. Ya. Ini pertemuan 14, 13 sudah terisi ya, Mas? Untuk pertemuan ke 13 sudah terisi ya absennya ya, presensinya.
Jadi nggak perlu absen lagi ya. Permisi, Prof. Ya, Jadi memang kemarin itu saya sudah ke akademik, itu memang dari pihak akademiknya itu menyarankan untuk divalidasi semua seperti itu. Jadi nanti oh ya agar wes, bisa mengikuti UTS. Tapi ya wes. untuk kelas B sendiri ini tadi sudah saya screenshot semua siapa yang masuk. Yang nggak masuk nanti saya konfirmasi ke akademik untuk kelas B. Ya segitu aja ya. Yang penting sudah saya lihat 13-14 kayaknya sudah terisi semua. Ada pertanyaan? Untuk TPO UAS-nya kapan? Tanggal berapa? Halo? Tanggal 19 Juni. 19 Juni. Untuk Anfar kapan, Mbak? 16 Juni. Berapa? 16 Juni. 16 Juni. 16 itu berarti Senin ya, Mbak ya? Senin. Iya, Kak. Oke ya. Nanti PPT kalau nggak malam ini saya besok saya kirimkan. Ada beberapa yang kemarin miss ya. PPT kalau ada soal-soal latihan nanti saya kirimkan juga sama ini. Anfar sama DTPO ya. Untuk kelas yang kelas Jumat, DTPO kelas Jumat nanti penggantinya kapan ya? Kamis kalau nggak salah ya. Halo? Iya, Prof. Hari Rabu jam 9. Oh, Rabu. Berarti besok ya? Iya. Oh, jam 9. Oke ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya. Siro.